Rupiah terus melemah terhadap US dollar dan per hari ini sedikit lagi mencapai angka 15.000 per 1 dolar. Kira-kira bakal terus melemah sampai ke level angka berapa? Dan apakah kita perlu untuk memegang US dollar sekarang? Langsung aja kita bahas, let's go! Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Kita semua udah tahu bahwa kita bisa menggunakan technical analysis untuk menganalisis harga saham, harga kripto, maupun harga forex. Dan untuk kali ini spesial kita akan menganalisis atau menggunakan technical analysis untuk melihat pergerakan harga forex. Di mana forex ini merupakan foreign exchange yang membandingkan dua mata uang asing yang berbeda. Dan kali ini kita akan spesifik untuk membahas kekuatan daripada mata uang US dollar terhadap rupiah Indonesia. Sedikit flashback aja, kemarin ketika COVID, kalau nggak salah di tanggal 30 Maret 2020, harga dolar sempat meroket ke angka 16.700 rupiah per 1 dolarnya. Tapi fortunately, rupiah itu berhasil menguat kembali sehingga bergerak di range antara harga 13.900 sampai ke 14.600 sejak 2021 awal sampai 1 bulan kemarin. Tapi per hari ini rupiah itu terus mengalami pelemahan sehingga harga US dollar itu satunya udah hampir mencapai 15.000 rupiah, which is merupakan angka psikologi juga atau level resistance secara psychology price. Jadi sebentar kita akan langsung analisis, tapi sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa semua pembahasan di video ini walaupun bersifat prediksi, namun semuanya itu merupakan buah daripada analisis, sehingga tidak ada yang pasti bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan rekomendasi, maka dari itu segala keputusan untuk membeli, menjual, keuntungan dan kerugian merupakan tanggung jawab untuk masing-masing individu. Langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga video ini apabila bermanfaat ke semua teman trader kamu. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru lagi seputar trading di channel Andi Senjaya. Sekali lagi thank you supportnya untuk channel ini agar bisa terus berkembang dan menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. So langsung aja kita kembali ke monitor, here we go. Oke Smart Trader, seperti biasa kita akan melakukan analisis mata uang USD terhadap Indonesia rupiah itu menggunakan website tradingview.com. Jadi di sini kalau kalian mau coba melihat pergerakan harga dolar terhadap rupiah, kamu bisa langsung lihat aja dengan kode USD IDR. Kemudian muncul di sini dan kurang lebih seperti ini chartnya. Di sini saya akan melihat atau melakukan analisis menggunakan time frame yang besar terlebih dahulu, yaitu time frame monthly. Tapi sebenarnya saya juga pernah melakukan analisis US dollar terhadap Indonesia rupiah dan saya share hasil analisisnya itu di Discord-nya Smart Crypto Team. Jadi kurang lebih waktu itu di tanggal 12 Mei 2022 kita sedikit sharing info tentang rupiah. Jadi belakangan ini indeks dolar sangat strong. Even mata uang kita IDR yang juga terbilang cukup strong karena DXY atau indeks daripada US dollar ini naik, IDR-nya itu hanya sideways. Tapi belakangan ini ada beberapa skenario yang kita coba untuk perhatikan, dimana sebelumnya harga dolar itu di 14.575. Ini ada peluang untuk naik breakout daripada resistance yang pertama di 14.645 dan mencapai the next resistance di sekitar 14.975 atau kurang lebih sekitar 15.000 rupiah. Dan ini adalah skenario yang kita coba untuk share. Kalau USD IDR tembus 14.700 maka berpotensi ke 15.000 rupiah. 15.000 juga rawan ditembus, maka berpeluang untuk naik ke 15.600 rupiah. Dan di sini juga saya ada sedikit share tentang strategi, di mana pada saat itu juga saya udah mulai memberikan info untuk memegang sebagian aset kita dalam bentuk dolar. Dan karena saat ini akses ke market crypto juga udah sangat mudah dan simple, jadi bisa dikonsider untuk pegang dolar juga dalam bentuk stable coin, yaitu USDT atau BUSD, tapi tetap diversifikasi dengan dolar atau account mata uang asing di bank konvensional, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawah sini juga saya ada share sedikit tentang DXY atau indeks mata uang US dollar. Jadi sekarang kita langsung aja balik ke TradingView. Kita mau lihat time frame monthly-nya terlebih dahulu, di mana sebelumnya secara historical kalau kita perhatikan di Juni 98 kita sama-sama tahu bahwa di tahun tersebut itu terjadi yang namanya krisis. Dan kalau nggak salah waktu itu harga US dollar yang awalnya cuma sekitar 2.000-3.000 rupiah itu tiba-tiba meroket hanya dalam sekejap aja mencapai level tertingginya di 16.850. Dan kalau secara historical di sini kita lihat ini merupakan angka atau harga US dollar tertinggi sepanjang sejarah. Dan kalau kita coba untuk zoom in sedikit, sebelumnya itu kalau nggak salah di sekitar bulan Maret sampai April 2020
harga US dollar ini sempat menyentuh level tertingginya itu di sekitar 16.738. Jadi nyaris banget, dan kalau kita bisa lihat di sini juga merupakan area resistance. Jadi memang kita bisa plotting kurang lebih seperti ini merupakan area resistance daripada US dollar Indonesia rupiah. Tapi untungnya waktu itu dolar masih tertahan di area resistance sehingga kembali turun atau rupiah kembali menguat ke sekitar area range di bawah 15.000 sampai kurang lebih di sekitar 13.900 atau 14.000 rupiah. Jadi kalau kita coba untuk plotting support resistance kurang lebih US dollar ini ada di sekitar 14.000 sampai 15.000, dan ini bergerak cukup konsisten sejak Juni 2020 sampai sekarang, dan saat ini udah kembali masuk ke area resistance-nya lagi di kurang lebih sekitar 15.000 rupiah. Hal ini mencerminkan bahwa analisis yang waktu itu kita coba untuk perhatikan dan kita create itu di minor resistance di 14.600 itu udah di break, dan saat ini harga dolar itu ada di atas area 14.600 rupiah, sehingga saat ini ada potensi harga US dollar ini bisa breakout daripada area resistance yang ada di atas ini. Kemudian kalau kita perhatikan di weekly time frame, di atas ini juga ada sebuah supply zone di sekitar area harga 15.600. Jadi kalau misalkan harga rupiah ini tembus di 15.000 ke atas, maka most likely the next target area adalah di sekitar 15.600. Dan itu merupakan target yang terdekat, dan most likely hal tersebut itu bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Alasannya kenapa? Alasannya kalau kita melihat kekuatan daripada US dollar terhadap Indonesia rupiah, kita juga bisa melihat indeks daripada US dollar sendiri atau kita kenal dengan DXY. Jadi kalau kita mau lihat simbolnya, itu kita bisa lihat di sini DXY US Dollar Currency Index. Kita akan lihat di monthly time frame-nya terlebih dahulu. Jadi ini adalah kondisi pergerakan indeks daripada mata uang US dollar. Kalau sebelumnya kita perhatikan kurang lebih di sekitar area tersebut, ini mengalami sideways atau ranging di sekitar angka 92 di sini, dan juga area bawahnya itu kurang lebih di sekitar 72. Kemudian ketika indeks daripada US dollar ini berhasil breakout, dia bermain di level yang lebih tinggi lagi, which is di bawahnya itu area sekitar 90 yang merupakan area support, dan kemudian area di atas ini itu merupakan area resistance-nya juga di sekitar angka 103. Jadi kalau kita mau lebih simpel aja, saya clear dulu. Kita lihat di sini ada yang namanya support become resistance, dan ini juga very clear di mana sebelumnya terjadi support, kemudian di sini ada support, ketika di breakdown jadi resistance, dan kemudian ketika di breakout di sini juga menjadi another support. Dan kalau kita perhatikan di sini ada koreksi ABC yang sudah selesai, dan harusnya kalau kita perhatikan resistance yang ada di sini itu sudah berhasil di breakout oleh harga itu sendiri. Maka nextnya kalau kita perhatikan di atas ini juga ada area supply. Kita plotting dulu, di sini ada area supply, dan apabila supply zone tersebut berhasil breakout ke atas atau naik ke atas, artinya yang menjadi level dari target selanjutnya adalah level daripada resistance selanjutnya, yaitu kurang lebih di area sini atau di area sekitar 120-an di atas sini. Dan kalau kita perhatikan di sini udah berhasil breakout, sehingga secara struktur dan juga secara pergerakan harga seharusnya DXY ini bergerak bullish naik ke atas. Maka ini juga akan berdampak secara langsung terhadap pelemahan daripada nilai rupiah kita. Nah, bedanya adalah kalau kita perhatikan waktu itu di sekitar 30 Maret ya, atau di sekitar bulan Maret 2020, kalau kita lihat indeks daripada DXY-nya juga atau mata uang dolarnya juga sempat naik ke atas, tapi masih mantul daripada area resistance yang ada di atas ini. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kalau kita perhatikan DXY-nya ini udah breakout naik ke atas, sehingga ada potensi koreksi sedikit kemudian naik ke atas. Ini adalah pergerakan daripada indeks US dollar, sehingga akan menyebabkan pelemahan daripada rupiah. Jadi ini juga inline kalau kita perhatikan ada potensi yang besar di mana US dollar ini berhasil atau punya potensi untuk breakout daripada area resistance yang ada di sebelah sini. Dan kalau kita perhatikan di sini secara struktur, ketika dia mengalami penurunan, kemudian dia membuat di sini yang namanya lower high, kemudian dia kembali ke bawah membuat yang namanya lower low di sebelah sini, kemudian di sini membuat minor high, kemudian di sini membuat lower high, kemudian di sini membuat higher low, dan ketika di sini berhasil breakout ke atas, artinya ada sebuah trend reversal atau perubahan struktur, sehingga ada potensi dia akan menjadi naik lagi ke atas. Dan pola seperti ini sangat sering terjadi di USD IDR. Kalau kita perhatikan di monthly time frame-nya aja, sebelumnya kalau kita perhatikan ketika dia
melakukan koreksi, di sini membuat low, kemudian di sini lower high, lower low, lower high, lower low, kemudian harganya naik dan membuat higher low, dan ketika di sini berhasil breakout daripada lower high yang terakhir di sebelah sini, maka harganya langsung naik ke atas. Kemudian kalau kita juga sempat melihat sebelumnya di sebelah sini, secara histori kita lihat di sini membuat low, kemudian di sini lower high, kemudian turun lagi lebih rendah daripada low yang sebelumnya, which is ini merupakan lower low, kemudian dia membentuk high, di sini membentuk higher low, dan ketika dia berhasil breakout daripada lower high yang sebelumnya, di sebelah sini kalau kita lihat harganya ini langsung meroket dengan sangat signifikan. Artinya di sini ada perubahan atau ada reversal trend struktur yang terjadi di sekitar sini. Itu juga sama kalau kita perhatikan sebelumnya, di sini membuat low, di sini lower high, di sini lower low. Kemudian ketika harganya berhasil break dari sini, sedikit membuat yang namanya koreksi, kemudian meroket lagi naik ke atas. Kalau kita lihat juga sama sebelumnya di sekitar tahun 2020, ketika harganya turun, di sini membuat low, kemudian lower high, dan di sini berhasil membuat yang namanya lower low, kemudian harganya berhasil naik, di sini higher low, kemudian dia berhasil breakout di sini, sedikit koreksi dan juga meroket kembali. Jadi kita sangat sering melihat pola yang kurang lebih sama di US dollar, di mana ketika terjadinya sebuah reversal trend yang seperti barusan kita lihat, di sini ada potensi harganya atau dolar itu menguat dengan signifikan. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, ada satu poin lagi yang paling penting ketika kita pindahkan ini ke daily time frame. Kalau kita coba untuk lihat sebelumnya ketika dolar ini sempat melemah kembali, di sini dia meninggalkan yang namanya gap. Ketika dolar kembali melemah, dan di sini kalau kita perhatikan ada di sekitar range 15.000 sampai 16.200. Jadi kalau kita lihat kembali di weekly time frame, ketika skenario pertama harganya berhasil break daripada level psikologis atau resistance di 15.000, most likely US dollar ini akan menuju ke 15.600, dan ketika level tersebut juga berhasil di breakout ke atas, maka dia akan menutup gap yang ada di atasnya, which is di sekitar harga 15.800 sampai 16.200. Dan ini merupakan personal view terhadap harga daripada US dollar dengan technical analysis, di mana kita menganalisis psikologi market yang terjadi saat ini. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita perlu memegang yang namanya dolar? Kalau saya pribadi, saya akan consider untuk memegang dolar, tapi karena saat ini kita dimudahkan dengan adanya cryptocurrency, di mana di situ ada stable coin yang nilainya merupakan 1:1 dengan nilai US dollar, saya akan consider untuk memasukkan aset saya ke dalam stable coin tersebut. Dan stable coin tersebut juga kita perlu pilih yang benar-benar solid. Kalau kita cek coinmarketcap.com, di sini kita mau melihat atau mencari yang memiliki market kapitalisasi yang paling tinggi, which is USDT dan juga USDC. Kemudian ada juga bisa dipertimbangkan yaitu BUSD atau Binance USD. Saya akan diversifikasi ketiga tersebut, di mana plus poinnya kita juga bisa melakukan staking dan kita juga bisa mendapatkan yield atau bunga dengan staking koin-koin tersebut. Tapi di samping itu juga kita perlu diversifikasi atau memiliki aset US dollar atau account mata uang asing di bank-bank konvensional sebagai bahan pertimbangan. Jadi kurang lebih seperti itu analisis saya terhadap harga US dollar saat ini, sehingga apakah mungkin saat ini US dollar on the way ke area harga Rp16.000? Kalian udah tahu jawabannya, tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa analisis tersebut bisa salah dan juga bisa benar, dan segala keputusan ada di tangan kalian semua dan juga menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Jadi menurut kalian, apakah US dollar akan naik sampai ke Rp16.000 atau malah akan melemah ke sekitar harga Rp14.000 kembali? Silahkan komen di bawah, kita akan diskusi. Like video ini apabila bermanfaat dan share video ini ke semua teman trader kamu atau keluarga. Subscribe juga video ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga di sebelah sini dan sebelah sini ada juga video lain seputar trading yang bisa kamu pelajari dan curi ilmunya. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Sinjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.